mau interview tentang bisnis yang jalannya sama ini. Itu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana Koko menemukan passion dan motivasi di bisnis ini. Pertama ya soal passion, sejujurnya saya belum menemukan itu kalau passion personal apa. Dan motivasi itu mungkin di awal itu kuliah 2020-an saya senang dengan gaya rambut saya, terus kebetulan waktu itu ya kuliah semester akhir cuma skripsi aja. Nah itu setiap kali mau ngapain ya sambil belajar sama pokoknya kepikiran ngapain ya gitu, udah belajar senang rambut ya lumayan hubungan. Terus setelah itu dari situ ya kebetulan juga ada orang tua dan pada dibilang kan meskipun dia lulus akuntansi di Unpad tapi bisa bilang kalau mata kuliahnya itu mungkin kesempatan saya lain yaitu pada-padanya dan skillnya saya belum mencoba kalau besok. Jadi kayak akuntansi ke bisnis tuh rada lumayan. Ya, sebenarnya nggak lumayan sama sekali sih, cuman kalau mau disangkut-sangkutin kita bisa bilang karena dia jadi akuntansi saya bisa terbuka sendiri, saya bisa melakukan sendiri dengan lengkap detail ya balance sheet dan sebagainya lah kayak gitu sih, lupa apa namanya sebetulnya. Cuman yang pasti ilmunya nggak percuma, meskipun cuma nge-support kayak 10-20% bisnis ini itu, tapi sisanya kan operasional dan lain-lain adanya di kuliah gitu. Pertanyaan lagi kok, bagaimana Koko mengenali peluang dan menghasilkan ide bisnis? Kalau peluang waktu itu setiap pemilik baru pasti ngomong namanya rambut selalu dipotong hari ini, jadi nggak akan habis. Cuman itu pernyataan yang kurang kuat ya untuk buka barber menurut saya. Tapi saya pun buka barber gak punya alasan kuat gitu. Cuman karena peluang yang saya miliki waktu itu cuma punya skill di mana saya belajar di salon, punya money-nya waktu itu gara-gara ada bantuan dari orang tua. Tiga, waktu itu kebetulan cabang pertama kita tuh ada barber yang jual gitu. Jadi semuanya bisa dibilang kebetulan yang baik lah. Kebetulan dari jual, kebetulan saya bisa motong, kebetulan juga saya ada uangnya. Jadi kita beli tempatnya, kita renov bisa-bisa. Ya harapannya cuma mikirnya ya udah kalau subuh-subuh dikerjain masa gagal gitu aja. Tanya selanjutnya, siapa pesaing Koko dan bagaimana menafsirkan pesaing? Menafsirkan pesaing tersebut. Sebenarnya pesaing saya semuanya teman saya juga sih. Ya, ya bisnisnya meskipun juga bisnis. ya meskipun kenal tapi sikut-sikutan gitu ya. Jadi kalau kelas kita di bisnis di barber itu mungkin dilihat dari harganya aja sih. Di sini kita 85, ada di tempat saya sama di Riau 85.000 juga, di Kempten kalau nggak salah 75 kalau nggak salah, di Hamlet 100, di bawah pohon 95. Jadi mungkin saya lebih ke menengah ke atas tapi belum di atas banget gitu. Ya gimana ya menentukannya dari harga aja sih menurut saya. Cuma ada juga beberapa barber yang mengejar quantity di harganya murah ada. Cuma mungkin kalau membandingkan itu lagi, satu lagi kita lebih mementingkan kenyamanan buat customer. Yang mementingkan kenyamanan lagi yang saya tahu itu Captain Endless itu ya juga di bawah pohon juga, jadi punya tempat bersih, dekornya bagus dan lain-lain. Tapi itu lebih besar. Itu memang mereka lebih besar sih, jauh lebih besar dari kita.
Cuman saya punya goal untuk bisa menyaingi kelas mereka. Untuk selanjutnya, paten apa yang Koko miliki di bisnis ini? Kita di sini ada paten dari merek merek Travos kita udah daftarkan itu di. Terus saya daftarinnya di tahun lalu, saya lupa di mana, di website apa lah namanya, ada website khusus paten. Sebenarnya itu aja sih, sama izin bisnis, logo, merek, udah sih gak banyak. Karena kita juga nggak punya produk jual, dan kita juga gak bikin alat sendiri, jadi kita nggak punya paten apa kecuali mereknya itu sendiri. Izin usaha juga bukan paten ya sebenarnya, cuma logo, merek, udah sih, gitu. Nggak ada. Yang pertanyaan terakhir dari kita, bagaimana Koko memprediksi masa depan di bisnis ini? Untuk prediksi masa depan, saya lah di dunia jasa sama ada juga termasuk masa depannya lumayan baik. Pertama, kita baru transisi ke barbershop itu sekitar tahun 2013, maksudnya Indonesia itu dari pangkas ke barbershop itu baru mulai namanya itu di tahun 2013. Nah, di mana itu pertama hanya orang-orang yang memiliki modal lebih, yang punya pangkas, mau upgrade lebih baik. Dan sudah 10 tahun ya, berarti ya, sudah 10 tahun. Mungkin untuk orang awam nggak tahu infonya, cuman di Indonesia tuh setiap tahunnya pasti ada namanya Barber Expo. Kita ada seminar khusus untuk barber, kita ada barber battle, kita ada workshops, banyak banget untuk ningkatin tarafnya si tukang cukur untuk di barber itu sekarang banyak, asalkan barbernya pada niat. Yang sayangnya adalah kebanyakan barber di Indo mikirnya masih terlalu di bawah, jadi menganggap selain tukang cukurnya, masyarakatnya pun sama gitu. Jadi dulu mungkin 10 tahun lalu kerja jadi tukang cukur tuh masih ya murah, ya yang kurang baik gitu. Di brandingnya jelek. Tapi di luar tuh, kita ngomongin luar negeri udah oke. Saya nggak ngomong bagus ya, udah sangat oke gitu. Mereka udah bisa keliling dunia, untuk ajar lain, untuk sharing sama fellow barbernya. Jadi di Indo tuh mungkin meskipun bisnisnya sudah mulai naik dalam segi standarisasi sama dekorasi, terus udah nyaman lah, barber udah banyak banget yang nyaman, tapi banyak mindset pekerjanya, tukang cukurnya belum nyampe ke sana. Tapi karena udah banyak workshop dan lain-lain, saya sih lumayan optimis lah. Mudah-mudahan dalam 5-10 tahun ke depan kita udah bisa sama standar luar negeri. Gitu. Dalam event ini apa ya? Sung pertanyaan udah paling udah sih. Gitu. Udah sih gitu. Udah. Ya dah. Thank you. Terima kasih ya.